Suharso 221.000.032. Di sini saya akan membahas tentang sistem hukum Eropa kontinental. Pengertian sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dicirikan oleh adanya ketentuan hukum yang dikodifikasikan secara sistematis yang selanjutnya ditafsirkan oleh hakim saat menerapkannya. Jadi sistem hukum Eropa kontinental ini adalah suatu sistem di mana hukum itu tidak dibatasi oleh undang-undang, tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melakukan undang-undang tersebut atau mengabaikannya. Dalam sistem hukum Eropa kontinental ini penerapannya adalah hukum-hukum tertulis. Apa aja sih contoh dari hukum-hukum tertulis? Contoh-contoh dari hukum tertulis itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga Peraturan Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah menjadi dasar hukum di negara Indonesia. Kenapa sih disebut dasar hukum? Karena kedudukan dan fungsi Undang-Undang 1945 ini menjadi pengikat bagi pemerintah, lembaga negara maupun lembaga masyarakat yang aturan-aturannya harus ditaati dan dilaksanakan. Kenapa sih disebut hukum tertulis? Karena peraturan yang ada di dalam undang-undang dibukukan yang nantinya akan dilaksanakan aturannya oleh orang banyak. Jadi sistem hukum Eropa kontinental itu ialah hukum memiliki kekuasaan yang mengikat. Aturan dan peraturannya secara sistematis disusun dan dikodifikasikan sehingga undang-undang tersebut itu mengikat. Apa sih tujuan dari undang-undang hukum itu mengikat? Tujuannya ialah untuk mengatur tingkah laku manusia agar keadaan lingkungan itu aman, nyaman, serta tertib. Oleh karena itu sifatnya yang mengikat, maka hukum harus ditaati dan dijalani. Jika tidak, sanksi akan dikeluarkan untuk mereka yang melanggar. Prinsip utama sistem hukum Eropa kontinental ini menjadi dasar hukum, bahwa hukum diwujudkan dalam aturan-aturan yang berbentuk undang-undang yang disusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu yang sehingga menjadi mengikat. Mengingat nilai utama tujuan hukum ini adalah kepastian hukum. Lalu apa saja sih sumber-sumber hukum Eropa, sistem hukum Eropa kontinental ini? Sumber-sumber sistem hukum Eropa kontinental ini yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh badan legislatif yang mempunyai dua karakteristik, yaitu bersifat umum dan isinya mengikat. Yang kedua kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan itu yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, yang ketiga itu ada jurisprudensi. Jurisprudensi ini merupakan hukum yang terbentuk dari putusan hakim dalam pengadilan yang memuat peraturan itu sendiri. Lalu berdasarkan sumber-sumber sistem hukum Eropa kontinental yang sudah saya jelaskan tadi, sistem hukum Eropa kontinental ini mempunyai dua kualifikasi. Yang pertama itu hukum publik, nah yang kedua itu hukum privat. Lalu ada karakteristik sistem hukum Eropa kontinental. Karakteristik yang pertama itu adanya kodifikasi dan tertulis. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang itu menjadi sumber hukum yang utama. Nah yang ketiga itu hukum memperoleh kekuatan yang mengikat. Pengaruh sistem hukum Eropa kontinental terhadap sistem hukum nasional, pengaruhnya itu adalah sistem hukum Eropa kontinental dipakai di Indonesia dan sangat berpengaruh. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental tersebut karena Indonesia terpaut dengan hukum tertulis yaitu undang-undang. Bahkan kebanyakan kasus di Indonesia diputuskan dengan sistem hukum Eropa kontinental tersebut.